Tanggal 10 Juli sampai 14 Juli 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPUPKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI. Dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengaboman, 3 tokoh Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat dipanggil oleh Marsikal Terauchi di Dalt, Vietnam. Di Dalt, Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI, dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil PPKI, serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Selamat pagi, Bung. Maaf, siapa Anda? Saya Jenderal Terauchi, Panglima Jepang. Bisakah kita adakan pertemuan antara saya dengan Anda, Bung Hatta, dan Bung Rajiman untuk membahas kemerdekaan bangsa Indonesia? Baiklah, kami akan berangkat nanti sore. Baiklah, jika begitu, terima kasih, Bung. Insinyur Soekarno membicarakan undangan Terauchi kepada Bung Hatta dan Rajiman. Selamat pagi. Selamat pagi. Kedatangan saya di sini untuk menyampaikan undangan Terauchi kepada kita untuk segera berangkat ke Dalt, Vietnam. Untuk apa kita ke sana? Kita ke sana untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Esok harinya, Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman sudah sampai di Dalt, Vietnam. Mereka dijemput oleh Terauchi. Selamat datang, Bung. Kapan dan di mana kita akan membicarakan tentang ini? Kita akan membahas ini besok lusa di rumah saya. Sampai bertemu besok, Bung. Pagi hari setelah menginap di hotel, Soekarno dan kawan-kawan bertemu Terauchi dan melakukan perbincangan. Kami akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia sehingga terbentuklah PPKI yang akan membantu. Lalu apa saja tugas PPKI? PPKI akan membahas kelengkapan negara pada satu proklamasi. Apa itu pelaksanaan proklamasi? Tak perlu khawatir, kami belum bisa menentukannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda? Mungkin wilayah Indonesia akan meliputi wilayah tersebut. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berontak.
Soekarno dan kawan-kawan pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Hari berikutnya, Soekarno dan kawan-kawan melakukan rapat koordinasi. Bung Karno, Hatta, Rajiman kembali diundang ke Singapura menemui 3 pimpinan PPKI. Dalam perjalanan, mereka berbincang. Saya belum yakin jika Jepang telah menyerah pada sekutu. Kalau begitu kita harus mendiskusikannya ulang kepada beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Lalu siapa saja tokohnya? Baik golongan tua maupun golongan muda untuk memproklamasikannya. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dari siaran radio BBC, para pemuda menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di rumahnya. Jalan Pegangsaan Timur, 56 Jakarta. Untuk mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga. Dengan Sultan Syahrir sebagai juru bicara. Bung Karno, Jepang sudah kalah. Seharusnya kita cepat memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus membicarakan dalam sidang PPKI terlebih dahulu. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu. Kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah badan yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Setelah mengalami kegagalan membujuk Bung Karno, maka para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Khairul Saleh sebagai pemimpin. Setelah rapat usai, akhirnya diputuskan para pemuda akan menculik Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Keesokan harinya, tepat dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, Dr. Andes Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Bung Hatta, ada di sini juga. Ada apa ini? Apa maksudnya kami dibawa ke sini? Maksud kami itu agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya sudah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dalam rapat PKI terlebih dahulu. Bapak benar, karena persiapan kemerdekaan adalah tugas PPKI. Lagi pula, Bapak kan ketua PPKI, Bapak tidak mungkin mengambil keputusan tanpa memberikan kepada anggota PPKI yang lain. Sementara terjadi perdebatan yang sengit di Rengas Dengklok, di Jakarta, Wikana dan Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Mari Pak, saya antar ke Rengas Dengklok. Ayo kita segera pergi ke sana. Saya rasa terjadi perdebatan yang sengit. Mari Pak, kita segera berangkat. Setelah sampai di sana, Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 11 malam, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta. Untuk sesaat, mereka pulang ke tempat masing-masing, lalu langsung menuju rumah Laksamana Maida untuk merumuskan proklamasi. Silakan masuk Bapak-bapak. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita bisa merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Tenanglah, silakan masuk semua. Saya menjamin, selama kalian berada di rumah saya akan menjamin keselamatan Anda. Baiklah, di mana kita dapat merumuskannya? Silakan Anda berdiskusi di ruang makan. Dengan memegang kertas dan bolpen, perundingan yang ditaklukkan antara golongan muda dan golongan tua itu berjalan lancar. Bagaimana kalau kita mengambil rumusan BPO PKI dengan bunyi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu sepertinya boleh juga. Menurut saya, perlu ada pernyataan pengalihan kekuasaan seperti ini. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana bila naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir pada saat ini? Bila seperti itu, maka akan banyak tanda tangan. Bagaimana bila Pak Karno saja yang menandatangani? Dengan Pak Hatta juga. Begini saja, lebih baik Pak Karno dan Pak Hatta yang menandatangani dengan atas nama bangsa Indonesia. Ide kamu bagus, saya setuju. Bagaimana jika naskah ini diketik oleh saya? Tapi harus ada beberapa perubahan, seperti wakil-wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia. Dan Jakarta 17.805 diganti menjadi hari 17 bulan 8 tahun 45. Dan juga Tempo menjadi Tempo.
Lalu Sayuti Melik mengetik naskah tersebut dan memberikan hasil ketikan tersebut kepada Insinyur Soekarno untuk ditandatangani. Perumusan tersebut selesai pada dini hari 17 Agustus 1945. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun karena alasan keamanan maka dipindah di kediaman Insinyur Soekarno. Terjadi sedikit perbincangan di antara Soekarno, Fatmawati, Latif, dan Suhut. Pak, kita membutuhkan bendera merah putih untuk dikibarkan sebagai tanda merdeka suatu bangsa. Ya, saya tahu. Maka itu saya sudah meminta istri saya untuk menjahitnya. Ya, ini sudah saya jahitkan. Terima kasih. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, persiapan proklamasi dilakukan oleh Sudiro yang menyiapkan mikrofon selaku tangan kanan Soekarno. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi, selanjutnya dengan pengibaran bendera merah putih oleh Suhut dan Latif Hendraningrat yang diiringi lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Suharjo dan pimpinan Barisan Pelopor Dr. Muwardi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Jakarta. Setelah itu, teks sampai ke tangan kepala bagian radio domain yaitu Y dan B, dan memerintahkan Fwus untuk menyiarkannya. Pada tanggal 18 Agustus, PPKI melakukan sidang yang dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Muhatta, Rajiman, dan para pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai sidang PPKI ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita di sini untuk menetapkan membahas UUD 1945 untuk dijadikan sebagai dasar negara, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk KNIP untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Ya, kami setuju. Sidang kedua PPKI yang diadakan pada tanggal 19 Agustus 1945 dan sidang tersebut pun berjalan lancar. Sidang PPKI yang ketiga diadakan pada tanggal 22 Agustus 1945 dan sidang tersebut merupakan sidang terakhir PPKI. Sekian pertama sidang kali ini, Merdeka! Merdeka! Dengan menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yaitu UUD 1945. 2. Memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Anies Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat, yaitu KNIP, untuk membantu Presiden.